Aku seorang centurion, kepala daripada 100 orang prajurit Romawi. Pada hari itu, aku ditugaskan untuk melaksanakan penyaliban dan mengawasi eksekusi daripada mereka yang dihukum salib. Ya, pada hari itu, tentang pertempuran, kami orang yang sudah syarat dengan pengalaman bertempur, dan kami adalah orang yang melihat kematian di mana-mana. Bagi kami terlatih untuk memadamkan hati nurani kami, sebab kami harus mengalahkan musuh-musuh kami. Tidak ada belas kasihan di medan pertempuran. Mengenai penyaliban, aku sudah memimpin ratusan kali penyaliban. Tidak ada belas kasihan, sebab mereka semuanya pantas untuk memperoleh kematian dengan cara disalibkan. Semua mereka, kecuali satu orang itu. Ya, kecuali dia. Dan inilah yang hendak aku ceritakan kepada kalian. Pada pagi hari itu, gedung pengadilan yang biasanya sepi mendadak ramai sekali. Ada apa? Para pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat, tua-tua mereka, semua daripada mahkamah agama Yahudi, mereka datang ke gedung pengadilan dengan menyeret seseorang yang dibelenggu menuju kepada gedung pengadilan. Pilatus memanggil supaya aku bertugas pada hari itu. Dari situ saya mendengar bahwa nama orang itu Yesus. Pilatus tanya, apa kesalahan daripada orang itu? Mereka mengatakan banyak tuduhan yang tidak jelas. Orang itu menyesatkan orang-orang Yahudi. Orang itu melarang membayar pajak kepada kaisar. Orang itu mengaku diri sebagai raja. Dan Pilatus mengatakan kepada para pemimpin Yahudi itu, Herodes pun tidak mendapati kesalahan pada orang itu. Tapi mereka tidak bisa menerima. Mereka mendesak dengan keras supaya orang itu dijatuhi hukuman mati. Aku ingat Pilatus menawarkan untuk membebaskan seseorang kepada mereka. Tetapi mereka meminta, mereka berseru kepada Pilatus, "Enjahkan dia, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas." Barabas itu seorang penyamun, Barabas itu seorang penjahat. Tetapi mereka memilih membebaskan Barabas. Dan terhadap Yesus, mereka berseru, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus mengatakan sampai 3 kali bahwa dia tidak mendapati kesalahan atas orang itu. Orang-orang itu menjawab, "Kami mempunyai hukum, dan seturut dengan hukum kami orang itu harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Anak Allah. Siapakah orang ini sehingga dia menyebut dirinya anak Allah? Aku ingat Pilatus ketakutan, dan Pilatus masuk ke dalam dan bertanya kepada orang ini, "Dari manakah asalmu?" Akhirnya Pilatus melihat segala usahanya itu sia-sia. Kekacauan mulai timbul. Maka dia mengambil air, dia mencuci tangannya, lalu dia menyerahkan orang itu, menyerahkan Yesus sambil dia membebaskan Barabas. Dia menyerahkan Yesus untuk diperlakukan sesukanya oleh orang-orang yang membenci dia. Lalu Yesus diserahkan ke tanganku. Aku menyuruh prajurit-prajuritku untuk mencambuk dia, menyesah dia. Lalu mereka membawanya, mengikatnya pada sebuah batu dengan punggung yang terbuka. Lalu mereka mencambuk
Mereka mencambuk. Mereka mencambuk sampai mereka kelelahan. Dan kalian tahu, cambuk Romawi begitu menyakitkan. Dengan ujung yang seringkali diikat, dengan besi yang tajam, dengan tulang daripada binatang, dengan batu yang bisa menghancurkan punggung daripada seseorang. Lalu kami menanggalkan pakaiannya supaya memberikan rasa malu yang hebat. Kami biasa melakukan itu. Para terhukum, mereka ditelanjangi supaya mereka malu. Sesudah itu, kami mengambil jubah bekas daripada seorang prajurit, lalu memakaikan seakan-akan itu jubah bangsawan. Lalu kami berlutut dan kami mengejek, mengolok-olok dia. Kami berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Kami mentertawakan dia pada hari itu. Lalu karena orang-orang mengatakan dia adalah raja, kami membuatkan dia mahkota. Jikalau Kaisar Romawi memiliki mahkota dari daun, maka kami menganyam mahkota dari duri. Dan kalian tahu, duri di daerah Palestina adalah duri yang sangat keras dan tajam. Kami menganyam itu supaya dia tampak seperti seorang raja. Lalu kami meletakkannya di atas kepalanya, tapi duri itu tidak muat di kepalanya mahkota itu. Maka kami menekan duri itu sampai duri itu merobek kulit kepala daripada Yesus itu. Aku melihat darah mengalir memenuhi wajahnya. Kami lalu menyeret dia ke Golgota. Menyeret dia di dalam sepanjang jalan yang ramai, sambil memikul salibnya sendiri, supaya dia semakin dipermalukan, supaya dia semakin direndahkan. Karena aku melihat luka-luka itu begitu hebat, dia jalan begitu sulit, maka kami menyeret seorang dari Kirene untuk boleh memikul salib itu bersama-sama dengan dia sampai ke Golgota. Kami menaruh dia di tanah, di atas salib, kayu yang akan dipakai untuk menyalibkan dia. Aku ingat, aku mengambil paku ini. Lalu aku mengambil palu, aku menancapkan paku ini di pergelangan tangannya. Aku tidak peduli. Ini pasti menyakitkan. Tapi aku berkata kepada diriku, dia pantas untuk menerima itu. Maka aku memukul paku itu. Aku tahu itu sakit. Wajahnya menampakkan kesakitan yang sangat. Tapi aku tidak peduli. Kami bukan orang-orang yang memiliki belas kasihan dan hati nurani. Aku tidak peduli. Aku pakukan lagi. Aku pukul lagi. Supaya paku ini menembus dalam pergelangan tangannya. Darah mengalir. Darah mengalir. Setelah itu para prajurit mengangkat dan memasukkan kayu salib itu ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Begitu kayu itu ditancapkan, kesakitan itu begitu hebat. Orang itu membuka mulutnya. Yesus membuka mulutnya. Aku menantikan apa yang akan dia katakan. Apa yang akan dia katakan? Dia akan sama seperti semua orang yang disalibkan. Dia akan marah. Dia akan mencaci. Dia akan memaki. Dia akan mengutuk. Kami menantikan apa yang akan dia katakan. Sambil kami akan mengolok-olok dia. Tetapi pada hari itu, perkataan yang keluar dari mulutnya, aku tidak bisa melupakannya. Dia mengatakan Bapa. Bapa, dia berseru kepada siapa? Dia mengatakan Bapa.
Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni. Ampuni. Kami ini mengampuni. Orang macam apa? Orang macam apa itu? Ketika dia mengatakan ampunilah mereka. Ia nampak begitu payah di atas kayu salib. Orang-orang mengatakan dia adalah sang raja. Dan dia juga bukankah dikatakan sebagai anak Allah? Tetapi Allah seperti apakah yang seperti itu? Bahkan kalian tahu, penjahat yang ada di sebelahnya, di kiri dan kanannya pun juga mengolok-olok dia, mentertawakan dia. Tetapi setelah waktu berlalu, salah seorang berubah. Lalu berkata kepada Yesus itu, saya masih ingat perkataan itu. Dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus datang sebagai raja, tidakkah dia melihat Yesus sendiri berada di atas kayu salib yang sudah dipaku dan tidak berdaya? Kapankah dia akan datang sebagai raja? Kami menantikan apa jawaban yang keluar daripada mulut Yesus. Dan Yesus berkata kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang macam apakah ini? Bukankah dia sendiri sudah hampir mati? Bukankah dia sendiri tidak berdaya? Bukankah dia sendiri membutuhkan jaminan? Tapi dalam keadaan seperti itu dia masih bisa memberikan jaminan kepada orang itu bahwa pada hari itu dia akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Aku makin tidak mengerti siapakah orang ini. Pada hari itu juga terjadi sesuatu yang tidak biasanya. Tidak pernah selama ratusan kali aku mensalibkan orang, tidak pernah hal seperti itu terjadi. Ketika matahari terik pada jam 12, serta merta kegelapan, begitu gelap menyelimuti daerah itu. Di dalam 3 jam, daerah itu begitu gelap. Lalu setelah 3 jam, di puncak daripada kegelapan itu, aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Dia berseru mengapa Allahnya meninggalkan dia. Dan pada akhirnya aku mendengar dia berseru, sudah selesai. Dia berkata, sudah selesai. Dan Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Siapakah orang ini? Dia bisa menyebut Allah sebagai Bapanya. Dan gempa bumi yang hebat terjadi pada hari itu. Aku tidak pernah melihat hal yang seperti itu sebagai seorang centurion. Saat itulah aku menyadari bahwa aku telah menyalibkan Sang Anak Allah. Aku telah menyalibkan dia. Tetapi dia bahkan mengampuniku. Aku tidak mengerti di dunia ada pengampunan seperti itu. Dia telah mengampuniku bahkan sejak aku memukulnya. Sejak aku menamparnya. Sejak aku menyuruh prajurit-prajurit mencambuknya. Sejak aku mengolok-olok dia dan bahkan memaku tangan dan kakinya. Dan dia berkata ketika itu, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapakah yang pernah mati seperti itu? Siapakah yang pernah memiliki pengampunan seperti itu?
Bukan aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Ketika Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu, bukan aku tidak tahu. Aku tahu apa yang aku perbuat. Aku tahu dengan jelas apa yang aku perbuat. Tetapi aku mengeraskan hatiku. Aku mengeraskan hatiku terhadap Dia. Aku tahu apa yang aku perbuat. Siapakah orang ini? Siapakah Yesus itu? Apakah Dia hanya manusia biasa? Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin Dia manusia biasa. Pasti benar Dia adalah anak Allah. Benar Dia adalah anak Allah. Maka pada hari itu ketika aku berdiri di depan salibnya, ketika aku melihat Dia mati seperti itu, aku tidak bisa tahan. Aku sudah melihat kematian orang yang disalibkan ratusan kali, bagiku tidak ada artinya sama sekali. Tetapi pada hari itu aku tidak bisa tahan. Aku tahu Dia bukan manusia yang sebagaimana biasanya. Dia adalah anak Allah. Pada hari itu aku tidak bisa tahan. Mulutku tidak bisa tahan dan aku mengakui bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Aku tidak bisa tahan. Aku harus memuliakan Dia. Pada hari itu aku memuliakan Dia. Aku mengakui bahwa Dia berkuasa atas hidup dan mati. Sebab Dia adalah sang anak Allah itu. Pada hari itu Dia mati. Hatiku hancur. Sebab aku turut menyalibkan sang anak Allah. Tetapi pada hari yang ketiga sejak Dia disalibkan, aku mendapatkan kabar yang menyebar ke seluruh Yerusalem pada hari itu, bahwa Yesus bangkit. Ya, Dia bangkit. Sebab Dia adalah sang anak Allah. Kematian tidak mungkin mengikat sang anak Allah. Pada hari itu Dia bangkit. Aku percaya bahwa Dia bangkit. Aku percaya sebab Dia adalah sang anak Allah. Dan ketika Dia berkata bahwa Dia mengampuniku, Dia mengampuni mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Sekarang aku tahu bahwa Dia telah mengampuniku. Dia telah memberikan kelegaan di dalam hatiku. Kematiannya bukanlah kematian yang selama-lamanya. Sebab Dia adalah anak Allah. Dia bangkit. Aku percaya kepada kebangkitannya. Ini adalah imanku. Mulai saat itu dan seterusnya, aku percaya Dia adalah sang anak Allah yang telah bangkit. Kematian tidak bisa mengikat Dia. Dan aku telah dimerdekakan. Aku telah dibebaskan daripada segala macam belenggu dosa yang mengikat aku selama ini. Aku beriman kepadanya. Aku percaya kepada Yesus itu. Sudahkah engkau percaya kepadanya? Nah, anak-anak sekalian, kita sudah melihat kisah tentang Senturion. Dia yang merasa diri hebat. Dia yang terbiasa mengalahkan musuh-musuhnya. Apalagi dia punya pasukan yang banyak sekali. Tadi kita juga sudah mendengar ada 100 pasukannya. 100 itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak sekali. Wih, ternyata dia punya pasukan yang banyak.
Dan dia sendiri adalah orang yang hebat. Dia jago berperang. Dia jago memainkan pedang. Dan dia sudah banyak sekali menghukum para penjahat. Dulu yang namanya hukuman salib itu adalah hukuman untuk menghukum penjahat-penjahat yang jahat sekali. Tetapi ternyata Centurion itu, walaupun dia sudah banyak sekali menyalibkan penjahat-penjahat, tetapi hari itu, seperti yang tadi anak-anak sudah lihat, hari itu dia merasa ada sesuatu yang, apa ya, kok aneh sekali. Biasanya kalau ada penjahat-penjahat itu yang disalibkan, mereka biasanya ngamuk-ngamuk. Mereka biasanya marah-marah. Tetapi hari itu, ketika dia menyalibkan Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus tidak marah. Walaupun Centurion itu juga pasukan-pasukannya memecut Tuhan Yesus, memukuli, bahkan menghina Tuhan Yesus. Lalu dikasih mahkota, bukan mahkota raja, bukan mahkota yang dari emas, tapi mahkota duri. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak marah. Malah Centurion itu tadi mendengar. Centurion tadi mendengar bahwa Tuhan Yesus mengampuni. Wow. Centurion itu yang terbiasa mengandalkan dirinya yang hebat itu, yang merasa dirinya itu bisa mengalahkan siapa saja. Tapi ternyata Centurion itu melihat hati Tuhan Yesus yang begitu lembut. Dia malah terharu. Lalu bahkan dia melihat bahwa Tuhan Yesus itu beda sekali dengan penjahat. Padahal banyak orang berteriak, itu Yesus harus disalibkan. Salibkan dia, salibkan dia. Banyak orang menganggap Yesus itu sebagai penjahat. Tapi Centurion itu justru melihat bukan, penjahat tidak selembut itu hatinya. Penjahat tidak mungkin mengampuni. Bahkan ketika ada dua penjahat di samping kiri kanan Tuhan Yesus, yang juga awalnya dua-duanya meledek Tuhan Yesus. Tetapi ternyata ada salah satu penjahat yang juga akhirnya melihat, aduh, Yesus ini harusnya tidak disalib. Dia itu orang benar. Nah, kalau salah satu penjahat itu melihat Yesus orang benar, tetapi Centurion ini tidak hanya melihat Yesus itu sebagai orang benar, tetapi dengar nggak tadi apa yang dikatakan oleh Centurion itu? Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Makanya ketika Yesus itu mati, itu sebelumnya ada kegelapan, ada gempa yang menakutkan, sampai akhirnya Centurion itu yang tadinya gagah, pemberani, tapi takut sekali. Dan dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukan itu saja, bahkan ketika para tentara itu menurunkan Yesus dari salib, lalu menguburkan Yesus, nggak taunya apa yang terjadi, anak-anak sekalian? Tuhan Yesus ternyata tidak mati, melainkan bangkit pada hari yang ketiga.
Ya, waktu diturunkan dari salib, dia mati. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak binasa. Dia justru bangkit. Dengan Tuhan Yesus bangkit, itu berarti Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Jadi, benar apa kata dari centurion itu? Ya, dia adalah anak Allah. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa centurion itu yang tadinya merasa hebat, pada akhirnya dia tunduk di bawah kaki salib Yesus. Dia akhirnya mengakui bahwa Yesus bukan penjahat, tapi anak Allah. Dia yang terbiasa menggunakan kekuatannya, yang merasa dirinya hebat. Begitu berhadapan dengan cinta Tuhan Yesus yang mau mengampuni dosa. Yesus yang walaupun kelihatan sangat lemah, ketika dia dipukul, dia diam saja. Ketika tangannya dipaku, dia diam saja. Dia tidak melawan, dia tidak marah, dia tidak memaki-maki. Dari situlah centurion ini tahu bahwa orang yang hebat itu bukanlah orang yang mengandalkan tenaganya, bukan orang yang merasa dirinya kuat dan tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi dari kehidupan Tuhan Yesus dia tahu bahwa Yesus walaupun dia adalah anak Allah, tapi dia menahan diri, dia menerima penderitaan itu untuk menanggung dosa-dosa manusia, termasuk dosa dari centurion itu sendiri. Nah, kalau kita merasa diri hebat, kalau kita merasa diri kita, aku tidak butuh Tuhan, maka hati kita persis seperti centurion itu. Ayo, siapa yang merasa, aku bisa melakukan semuanya sendiri kok. Aku orang hebat kok. Aku orang pintar kok. Atau aku banyak kekayaan kok. Kalau kita merasa seperti itu, maka kita sama saja dengan centurion tadi yang merasa hebat. Tetapi kalau centurion tadi merasa hebat, tapi setelah berhadapan dengan kasih Tuhan Yesus, dia mau bertobat. Bagaimana dengan anak-anak semua? Apakah anak-anak merasa bahwa ternyata aku tidak hebat, ternyata aku tidak bisa melakukan semuanya, dan di dalam hati kita ada sesuatu yang kosong sekali, ada sesuatu yang sedih sekali, mirip seperti kesedihan centurion tadi. Karena baik centurion itu, juga kamu, kamu, orang tua kita, teman-teman kita, termasuk Bapak sendiri, ternyata adalah orang berdosa. Kalau centurion tadi sadar diri berdosa, lalu datang kepada Tuhan Yesus, maka mari anak-anak sekalian, kita juga datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengampuni dosa. Tuhan Yesus yang mengampuni centurion itu. Tuhan Yesus yang mengampuni orang-orang yang telah menyiksa dia dan menyalibkan dia. Tuhan Yesus juga yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Maka, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, supaya kita, seperti centurion tadi, akhirnya menemukan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan selama di dalam dunia, tetapi seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan.
Tuhan Yesus juga berkata bahwa Dia adalah kebangkitan yang bisa mengalahkan kematian. Maka bagi semua anak-anak, juga Bapak, dan semua manusia yang mau datang kepada Tuhan Yesus, walaupun suatu saat mungkin tubuh kita mati, tetapi kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak sekalian, kita mau melakukan apa yang dilakukan Centurion tadi? Mau datang kepada Tuhan Yesus? Siapa yang mau datang kepada Tuhan Yesus? Siapa? Ya, wow, wow, semua mau datang kepada Tuhan Yesus. Pintar. Maka mari kita berdoa. Kita minta pengampunan dari Tuhan, dan kita ingin mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Ikuti doa Bapak ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan menyadarkan saya bahwa saya bukan orang hebat, bahwa saya tetap butuh Tuhan. Ampuni dosa saya karena saya begitu sombong. Sekarang aku mau datang kepada Tuhan Yesus, mohon ampun, dan aku mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.